Sophie mendecakkan lidahnya melihat Nasita tampak curiga, seolah ia penjahat yang patut diwaspadai. Terserah kamu ingin meminumnya. Sophie berbalik badan, lalu pergi dari tempat itu, tanpa ingin menoleh sedikitpun. Nasita menatap sejenak kepergian Sophie. Tidak ada salahnya untuk lebih waspada, apalagi Sophie sudah begitu banyak menciptakan masalah yang membuatnya dibahayakan. Ia kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman yang Sophie berikan. Bunda, ini ayah cari Bunda. Ehan menyerahkan ponsel itu kembali pada Nasita. Wanita itu meletakkan cangkir yang ia pegang ke meja, lalu menatap layar ponsel, di mana wajah Zedan masih terpampang di sana. Tadi kamu kemana? Tanya Zedan. Tidak kemana-mana. Tadi ada Mama Sophie memberikanku minuman rempah. Katanya bagus untuk kandungan. Mata Zedan menyipit, menampilkan guratan wajahnya yang curiga. Jangan diminum. Aku takut dia mencampurkan sesuatu di sana. Kamu harus lebih hati-hati menerima setiap makanan yang diberikan orang lain. Aku takut itu membahayakan kandunganmu. Nasitah mengulas senyum dengan khawatir suaminya. Mas, tenang saja. Aku selalu hati-hati menerima makanan dari manapun. Mama Sophie dan Papa menginap di rumah kita. Aku tidak tahu, Mas. Setelah Mas pergi, mereka masih di sini. Zedan terdiam sejenak, seolah tengah memikirkan sesuatu. Oh begitu, ya sudah, video call-nya aku matikan. Kamu jaga diri baik-baik. Iya, Mas. Zedan juga jaga diri. Nasitah tanpa ragu mengecup layar ponselnya hingga menciptakan kekehan ringan Zedan dari layar ponsel. Panggilan video call itu mati. Nasitah kembali meletakkan ponselnya ke meja. Kini matanya melihat ke arah minuman rempah itu, lalu kembali mengambilnya. Sementara itu di sisi lain, Sophie kembali ke ruang tengah. Setelah memberikan teh jahe untuk Nasita, ia duduk di samping suaminya yang tengah membaca berita online di gadgetnya. Sudah kamu berikan pada Nasita? Tanya Lukas menoleh pada istrinya. Sudah, tapi sepertinya tidak akan diminumkan. Lagi pula kenapa Mas harus meminta aku yang memberikan itu pada Nasita? Kenapa tidak pelayan lain? Lukas menghela nafas pelan, lalu meletakkan gadget di tangannya ke meja. Aku hanya ingin hubunganmu dengan Nasita baik. Tidak ada pertengkaran ataupun dendam. Hubunganmu dan Nasita akan berlangsung selama seumur hidup. Hubungan antara menantu dan mertua. Jadi Mas ingin aku memiliki hubungan yang begitu dekat sekali dengan Nasita. Itu akan sulit. Mungkin aku bisa mengalah dan menerima Nasita sebagai istri Zedan. Tapi untuk memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan dia, maaf, aku tidak akan bisa. Lukas menyentuh tangan Sophie, lalu menggenggamnya. Aku ingin sekali keluarga kita harmonis tanpa ada pertikaian di dalamnya, Sophie. Lagi pula, Narendra sudah bahagia dengan kehidupannya sekarang, dan dia pun menerima semuanya. Jadi tolong, untuk memaafkan dan menerima semua. Nasita, wanita yang sangat baik dan Zedan mencintainya. Sophie menarik nafas dalam-dalam. Jari-jari Lukas masih menggenggam tangannya, hangat dan menenangkan. Kalimat Lukas berputar-putar di kepalanya. Harmonis, keluarga harmonis, kata-kata itu begitu indah, namun terasa begitu jauh dari kenyataan yang ia rasakan. Ia menatap Lukas, mata suaminya yang selalu memancarkan kasih sayang. Namun kali ini kasih sayang itu terasa berat, seperti beban yang harus dipikul. Tapi hatiku masih sangat berat, Mas, dan aku membutuhkan waktu. Sophie melepaskan genggaman tangan suaminya, lalu bangkit dari sofa. Ia beranjak dari tempat itu. Lukas menatap kepergian istrinya dengan tatapan sendu. Perbuatan istrinya memang jahat, tapi masih ada banyak kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Zedan berjabat tangan ketika klien yang akan bekerja sama dengannya datang. Senyuman ramah dan formal terbingkai di wajah masing-masing. Saat ini Zedan berada di sebuah hotel yang cukup terkenal di kota ini. Maaf membuat Anda menunggu lama, Bapak Zedan, ucap Pak Liam dengan bahasa Inggrisnya. Saya baru saja datang dari
Mari kita duduk. Keduanya segera duduk di kursi masing-masing. Di meja bundar yang cukup luas itu sudah tersedia secangkir teh hangat yang baru saja Zedan pesan. Apakah Anda ingin minum sesuatu, Pak Liam? Biar saya pesankan, ucap Zedan. Tidak perlu, Pak Zedan, biar asisten saya yang memesannya, ucap Pak Liam sambil melirik sekilas pada asisten pria di sampingnya. Baiklah kalau begitu, jadi kita langsung membahas intinya tentang kerjasama kita berdua, tanya Zedan. Iya Pak Zedan, karena saya sangat yakin kemampuan perusahaan Anda untuk membuat sebuah properti sudah cukup dikenal. Saya ingin membangun sebuah bangunan yang nantinya akan saya jual atau disewakan pada klien saya, jawab Liam. Nada suaranya tenang dan penuh keyakinan. Ia menyodorkan sebuah map tebal berisi proposal kepada Zedan. Zedan mengangguk-angguk lalu menerima map tersebut. Ia membuka map itu perlahan. Matanya tertuju pada gambar-gambar desain bangunan yang tampak modern dan megah. Konsepnya menarik, komentar Zedan. Jari-jarinya menelusuri gambar-gambar tersebut. Bangunan komersial? Iya Pak, sebuah gedung perkantoran multifungsi dengan beberapa lantai untuk area retail di bagian bawah. Jelas Liam, lokasi yang saya incar adalah di pusat kota dekat dengan kawasan bisnis utama. Zedan kembali mengangguk. Pikirannya sibuk menghitung biaya dan keuntungan proyek ini. Tapi kami perlu merevisi dengan desain bangunan yang Anda inginkan, Pak Liam. Menilai kelayakan desain dari segi teknis, biaya, regulasi, dan keamanan, dan akan memeriksa apakah desain tersebut dapat dibangun secara realistis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Semuanya saya serahkan pada Anda, Pak Zedan. Setelah melakukan banding dan membicarakan tentang kerjasama mereka berdua, tidak lama pesanan Pak Liam datang. Seorang pelayan wanita meletakkan beberapa botol wine merah tua yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Botol-botol tersebut tampak mahal, labelnya menandakan kualitas premium. Silahkan dinikmati tuan-tuan, ucap pelayan wanita itu dengan senyum ramah. Suaranya lembut dan profesional. Ia kemudian dengan cekatan membuka tutup botol wine yang telah dipilih Pak Liam sebelumnya. Aroma harum anggur memenuhi ruangan. Pak Liam mengambil salah satu botol dan menuangkan wine merah pekat itu ke dalam dua cangkir kecil berbahan kristal yang berkilau. Cangkir-cangkir itu tampak begitu indah, seakan pantulan cahaya di dalamnya merefleksikan kemewahan dan kesuksesan. Mari kita rayakan kerjasama ini dengan wine ini, Pak Zedan. Saya tahu Anda menyukai minuman sejenis ini, ucap Pak Liam. Suaranya ramah dan hangat. Ia menyodorkan salah satu cangkir berisi wine merah itu kepada Zedan. Aroma anggur yang kuat dan sedikit manis tercium samar dari cangkir tersebut. Zedan menerima cangkir itu dengan senyum tipis. Terima kasih Pak Liam, ucapnya mengangkat cangkirnya. Semoga kerjasama kita ini membawa kesuksesan bagi kita berdua. Keduanya terkekeh, lalu mulai meminumnya sekali tegukan. Pak Liam kembali menuangkan wine ke cangkir miliknya dan Zedan. Ayo kita minum lagi. Pak Liam mengangkat cangkir itu lalu kembali menegak minuman merah pekat itu. Zedan terdiam sejenak, sedikit ragu untuk kembali meminumnya. Ia hanya takut mabuk dan akan sulit mengendalikan kesadarannya. Wine yang Pak Liam pesan merupakan wine yang cukup tinggi kadar alkoholnya. Meskipun begitu, dengan gerakan ragu ia kembali menegak wine merah pekat itu. Apa Anda ingin lagi? Tanya Pak Liam yang hendak menuangkan wine itu ke cangkir Zedan. Tidak, terima kasih Pak Liam. Saya tidak ingin sampai mabuk jika meminum itu kebanyakan. Pak Liam tertawa mendengar ucapan Zedan. Ia merasakan aneh dengan ucapan pria itu. Bukankah Anda sangat menyukai minuman sejenis ini? Dulu kita pernah minum itu sampai berat. Zedan mengulas senyum tipis. Memang, tapi untuk sekarang saya membatasi diri saya untuk mengonsumsi minuman sejenis ini. Kening Pak Liam mengerut.
Ia merasa pria di hadapannya begitu berubah, bahkan terlihat sangat hati-hati. Sepertinya beberapa tahun tidak bertemu kembali. Anda mengalami perubahan yang cukup besar, Pak Zedan. Zedan menundukkan kepalanya sejenak, lalu tersenyum tipis dan menatap Pak Liam. Ya, ada banyak perubahan yang ada di dalam hidup saya. Semenjak saya menikah, saya lebih berhati-hati. Raut wajah Pak Liam sedikit terkejut mendengar pernyataan Zedan. Anda sudah menikah? Iya, kurang lebih sudah 1 tahun pernikahan saya. Wah, selamat Pak Zedan. Saya kira Anda masih lajang, tapi penampilan Anda terlihat seperti pria lajang yang begitu memikat. Zedan terkekeh mendengar ucapan Pak Liam yang menyiratkan pujian padanya. Tapi Anda masih bisa diajak untuk bermain dengan wanita lain kan? Raut wajah Zedan seketika berubah mendengar ucapan Pak Liam. Senyum ramahnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang kaku dan sedikit tidak nyaman. Maksud Anda? Maksud saya, Pak Liam melanjutkan suaranya, terdengar tenang, namun penuh arti. Meskipun Anda sudah menikah, tidak ada salahnya masih melakukan kegiatan menyenangkan ini, yaitu tidur dengan wanita lain. Kebetulan, saya ingin memperkenalkan Anda dengan beberapa wanita cantik yang akan melayani Anda. Anggap saja sebagai bonus atas kerjasama kita. Ia menyeringai, seakan yakin tawarannya akan diterima. Zedan merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Ia meletakkan cangkir wine-nya dengan pelan. Maaf Pak Liam, tapi saya sudah menikah, jawab Zedan. Suaranya terdengar halus namun tegas. Tidak masalah Pak Zedan. Pak Liam tetap tenang. Suaranya terdengar santai dan seolah meremehkan penolakan Zedan. Kita hanya ingin menyenangkan diri kita dengan servis yang wanita lain berikan. Ini bukan selingkuh atau berkhianat dengan pasangan, tapi menyenangkan diri. Lagi pula ini adalah bagian dari budaya bisnis di sini. Banyak yang melakukannya dan saya menyiapkan satu wanita yang masih perawan untuk Anda, bisik Pak Liam di telinga Zedan. Zedan sedikit terdiam dengan tawaran yang mungkin sangat menggiurkan untuk seorang pria dewasa sepertinya. Sementara itu, Vino yang ada di sana tampak tegang melihat keterdiaman sang bos. Apakah bosnya tertarik dengan penawaran dari Pak Liam? Ulang Zedan sambil kembali meneguk sisa wine-nya di cangkirnya. Entah sudah berapa kali Nasitah membalikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri di atas kasur. Malam ini ia begitu tidak tenang dan pinggangnya terasa ngilu dan sakit. Mungkin ini karena kehamilan yang sudah cukup besar. Mata Nasitah melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Namun matanya sulit sekali untuk dipejamkan. Ia melirik ke kasur di sampingnya. Suara halus keluar dari bibir Nasitah. Ia merasa sangat kesepian. Ini baru malam pertama tanpa suaminya, tapi ia sudah sangat merindukannya. Nasita terdiam mengulum bibirnya. Ia memutuskan untuk menghubungi suaminya. Ia ingin sekali mendengar suara suaminya. Mungkin saja ia bisa tertidur setelahnya. Nasita segera mengambil ponselnya di atas meja, lalu menghubungi Zedan. Panggilan belum diangkat sampai 1 menit. Ia kembali menelpon ulang suaminya. Lagi-lagi teleponnya tidak diangkat. Nasita menghela nafas panjang. Sepertinya Mas Zedan masih sibuk, gumamnya pelan. Nasitah kembali meletakkan ponselnya ke atas meja. Ia memilih bangun dari kasur, lalu turun dari sana. Perutnya terasa lapar, mungkin sedikit makanan akan membuatnya tidur nanti. Nasitah melangkah keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Ia pun menuruni anak tangga dengan hati-hati. Pencahayaan dalam rumah itu begitu temperam dan hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk ke dalam. Nasitah menyalakan lampu dapur, lalu membuka lemari mencari makanan yang bisa langsung ia makan atau hanya perlu dipanaskan saja. Nyonya Nasita terkejut. Ia langsung berbalik badan dan mendapati sosok pelayan yang menatap dirinya dengan tatapan penasaran. Nyonya Nasita sedang mencari apa? Tanya pelayan itu. Aku sedang mencari makanan, perutku lapar sekali. Kalau begitu biar saya siapkan, Nyonya. Kebetulan masih ada menu makanan yang tersisa. Nyonya bisa menunggu di kursi makan. Nasitah mengangguk. Ia berjalan ke arah meja makan, lalu duduk di kursi sambil menunggu.
Pelayan memanaskan makanan di microwave. Nasitah mengambil satu apel yang tersedia di atas meja, lalu memakannya untuk mengganjal perutnya sambil menunggu makanan untuknya disajikan. Sekitar beberapa menit, pelayan datang, lalu meletakkan beberapa lauk di atas meja, dari ayam kecap, telur omelet, dan capcay. Terima kasih, ucap Nasitah dengan wajah berbinar. Perutnya langsung keroncongan melihat makanan di hadapannya. Nasitah segera mengambil piring kosong, lalu mengisi dengan nasi. Ia mengambil beberapa potong ayam kecap dan beberapa lauk lainnya. Wanita itu makan dengan lahap dan begitu menikmatinya. Pelayan yang melihat itu tersenyum. Ia kembali masuk ke dalam dapur untuk membereskan alat masak yang ia gunakan untuk memasak telur. Sekitar beberapa menit, Nasitah selesai menghabiskan makanannya. Ia mengambil segelas air putih, lalu meminumnya sampai tandas. Wanita itu memilih untuk tetap duduk di ruang makan dan kembali mengambil apel yang ada di atas meja. Ia suka sekali dengan buah satu ini, bukan hanya karena renyah, tapi juga manis. Apalagi apel yang dibeli pelayan merupakan kualitas terbaik. Nyonya ingin ke kamar? Tanya pelayan ketika kembali ke ruang makan dan melihat Nasitah bangkit dari kursi. Iya, aku sudah mengantuk, ingin tidur, jawab Nasitah sambil mengusap-usap perutnya. Baiklah kalau begitu, Nyonya, jika Anda membutuhkan sesuatu di kamar bisa panggil saya atau pelayan yang lain. Nasitah mengangguk sambil mengulas senyum tipis. Ia berjalan menuju tangga dan menaikinya dengan hati-hati. Ia selalu takut jika jatuh dari tangga ini. Mungkin bukan hanya nyawa bayinya yang melayang, tapi nyawanya pun. Oleh sebab itu Sedan selalu menggenggam tangannya ketika turun dari tangga. Mengingat hal itu membuatnya merindukan suaminya. Saat sampai di depan pintu kamar dan masuk ke dalam, Nasitah disambut oleh suara dering ponsel yang mungkin sudah sejak tadi berbunyi. Ia segera melangkah ke arah meja lalu meraih benda pipih itu. Senyuman mengembang di bibir Nasitah kala melihat nama sang penelpon yang tak lain adalah Sedan. Buru-buru, ia mengangkat telepon video call itu. Senyuman semakin lebar kala melihat wajah suaminya di layar ponsel. Maaf, aku tidak mengangkat teleponmu sayang. Ada urusan di luar tadi, ucap Sedan di seberang sana dengan nafas yang tersengal-sengal. Iya, tidak apa-apa mas, aku hanya ingin menelpon saja. Nasitah mendudukkan dirinya di sisi kasur. Mas Zedan kenapa seperti baru olahraga saja? Nasitah memandang heran melihat wajah suaminya yang memerah, nafas tersengal tak beraturan, dan keringat yang mengucur di wajahnya. Tidak apa-apa sayang, hanya kelelahan saja tadi, jawab Zedan. Suaranya terdengar lemas. Alis Nasitah mengenukik tajam dan matanya memicing, tanda curiga. Ia tidak bodoh melihat penampilan suaminya yang seperti baru mendapatkan. Mas tidak bermain-main dengan wanita lain kan? Tuding Nasitah dengan tajam. Raut wajah Sedan tampak terkejut mendengar ucapan tak terduga istrinya. Dengan cepat ia menggelengkan kepalanya. Tidak sayang, untuk apa aku melakukan itu? Bantahnya. Lalu kenapa tingkah mas seperti gelisah seperti itu? Tanya Nasitah menuding. Nasitah, aku tidak berbuat macam-macam. Coba kamu lihat, adakah wanita lain di kamarku ini? Sedan mengarahkan kamera ponselnya ke seluruh penjuru dalam ruangan itu yang sepi dan hanya ada Sedan di sana. Wajah Nasitah yang tegang sedikit mengendur, dadanya yang panas karena cemburu sedikit mereda. Sebenarnya yang ia takutkan saat Sedan jauh darinya, takut suaminya bermain dengan wanita lain di belakangnya. Mengingat masa lalu Sedan yang senang bermain-main dengan wanita lain. Sayang, kenapa diam? Teguran Sedan membuat Nasitah yang diam melamun. Seketika tersadar, pandangan matanya kembali memusat pada wajah suaminya. Video callnya aku matikan ya mas, aku mau tidur. Baru Sedan hendak bersuara, video call itu langsung Nasitah akhiri. Ia bersuara pelan melihat layar ponselnya. Suara ketukan pintu membuat Sedan yang baru saja turun dari kasur melirik ke arah pintu. Ia segera mengambil handuk di atas sofa lalu mengenakannya dan melangkah ke arah pintu. Ada apa? Tanya Sedan kalah membuka
pintu dan mendapati Vino berdiri di depan. Saya hanya memastikan Anda baik-baik saja, Tuan. Balas Vino, aku baik-baik saja. Kamu panggil pelayan hotel untuk membersihkan kasurku yang sedikit kotor ini. Jangan banyak bertanya, cepat lakukan, ketusnya berusaha menutupi rasa malu yang melanda dirinya. Sudah pasti Vino akan menertawakan dirinya. Vino berusaha menahan tawanya. Baiklah Tuan, secepatnya pelayan hotel akan membersihkan kamar Anda. Sedan kembali menutup pintu, lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Sepertinya berendam di bathtub akan membuat tubuhnya sedikit rileks dan pikirannya pun tenang. Sedan segera berendam di bathtub yang sudah ia isi dengan air dingin. Sementara itu di tempat lain, raut wajah Nasita merengut. Rasa kantuknya seketika langsung hilang. Hatinya begitu tidak tenang dan sakit. Awas saja kalau dia main-main dengan wanita lain, sengutnya. Bibi mau kemana? Suara Nasita dari lantai atas membuat pelayan yang hendak keluar dari rumah mewah itu terhenti langkahnya. Ia mendongak melihat ke arah lantai 2. Saya ingin ke pusat perbelanjaan, Nyonya. Kebetulan kebutuhan dapur sudah habis, sekalian belanja bulanan, jawabnya sedikit keras. Aku ikut ya. Jangan Nyonya, Anda tetap di rumah saja. Pelayan itu takut istri majikannya kenapa-napa bila ikut dengannya, apalagi wanita itu tengah hamil besar. Aku tetap ingin ikut, aku bosan di rumah ini. Nasita segera turun dari tangga. Hati-hati Nyonya. Pelayan itu sedikit meringis melihat Nasita dengan perut besarnya turun dari tangga dengan langkah buru-buru. Aku ingin membeli sesuatu, jadi aku ingin ikut, ucap Nasita ketika sudah berada di hadapan pelayan itu. Kenapa Nyonya tidak menitipkannya saja pada saya? Tidak, aku ingin membelinya sendiri. Aku juga butuh menghirup udara luar. Aku bosan jika terus berada di dalam rumah. Ayo kita pergi. Nasita menarik tangan pelayan itu. Namun baru keluar dari pintu utama, tiba-tiba suara salah satu pelayan memanggilnya. Sontak Nasita menoleh pada pelayan yang membawa telepon rumah digital. Nyonya, ini Tuan Sedan ingin bicara dengan Anda. Pelayan itu menyerahkan telepon digital tersebut, tetapi Nasita enggan mengambilnya. Raut wajahnya terlihat berubah tak mengenakkan. Aku tidak ingin bicara dengannya. Kedua pelayan itu terkejut dengan reaksi Nasita. Mereka berdua saling melirik. Apa yang terjadi dengan dua majikannya ini? Bertengkarkah? Maaf Tuan, Nyonya Nasita tidak ingin bicara dengan Anda, ucap pelayan dengan hati-hati. Sedan terdengar menghela nafas panjang di seberang sana. Bilang padanya, aku ingin bicara sebentar saja. Baik Tuan, Nyonya ini, ucapan pelayan itu terjeda kala melihat Nasita sudah pergi dan masuk ke dalam mobil. Tuan, Nyonya Nasita sudah pergi, ucap pelayan itu sedikit takut. Astaga, memangnya dia ingin pergi kemana pagi-pagi seperti ini? Sepertinya ingin ikut berbelanja dengan pelayan lain. Baiklah, setelah Nasita kembali, katakan padanya agar segera mengangkat teleponku di ponselnya. Berkali-kali aku menelpon tidak diangkat, ucap Sedan yang terdengar menggerutu. Pelayan itu mengiyakan dengan patuh.